Pelaksanaan coklit daftar pemilih. Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh Pantarlih dalam melakukan coklit daftar pemilih, yaitu ketentuan dalam melaksanakan coklit. B. Pedoman dalam kegiatan coklit. A. Pelaksanaan coklit oleh Pantarlih dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Berkoordinasi dengan PPS dan RT bagi RW atau nama lain terkait pelaksanaan coklit, menentukan potensial alamat lokasi TPS. 2. Pada hari pertama, kegiatan coklit mendatangi rumah pengurus RT RW atau nama lain untuk memeriksa data pemilih dalam formulir model A. Daftar pemilih dengan tujuan sebagai berikut. A. Memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan dan maksud pelaksanaan coklit. B. Mensosialisasikan kegiatan coklit kepada warga di lingkungan RT RW atau nama lainnya. C. Memastikan keberadaan pemilih pada lingkup kerja Pantarlih. D. Dalam melakukan kegiatan coklit, Pantarlih memiliki pedoman sebagai berikut. 1. Tata cara pelaksanaan coklat meliputi A. Selalu memakai tanda pengenal Pantarlih. B. Menyapa pemilih dengan ramah dan santun. C. Memperkenalkan identitas Pantarlih. D. Meminta waktu dan kesediaan pemilik dalam pelaksanaan coklit. M. Membacakan atau menunjukkan nama-nama anggota keluarga pemilik rumah di dalam formulir model A, daftar pemilih. F. Meminta kepala keluarga atau anggota keluarga untuk menunjukkan KTP elektronik atau KK. G. Jika terdapat anggota keluarga yang terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat pada KTP elektroniknya, maka Pantarlih menyampaikan kepada keluarga untuk mengingatkan pemilik tersebut untuk segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT. 2. Petunjuk pengisian kertas kerja Pantarlih. A. Formulir model A daftar pemilih dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Beri tanda centang dalam kolom keterangan jika data pemilih telah sesuai. 2. Dalam hal terdapat informasi pemilik yang tidak akurat, salah, atau tidak lengkap, maka Pantarlih memperbaiki atau melengkapi data tersebut berdasarkan KTP elektronik atau KK pemilih dan menuliskan kode ubah data pada kolom keterangan. 3. Dalam hal ditemukan data pemilih yang tidak sesuai, Pantarlih melakukan pencoretan dan menuliskan perbaikan pada baris kosong di bawah baris pemilih tersebut. 4. Dalam hal pemilih menyandang disabilitas, maka Pantarlih menuliskan jenis disabilitas pada kolom disabilitas sesuai dengan pedoman. 5. Mencatat status kepemilikan KTP elektronik pada kolom status KTP elektronik dengan pedoman sebagai berikut. S artinya sudah memiliki KTP elektronik. B artinya belum memiliki KTP elektronik. 6. Coret data pemilih dengan cara memberi garis horizontal pada baris yang tidak memenuhi syarat untuk isian pada kolom keterangan. Formulir model daftar pemilih dengan pedoman sebagai berikut. Angka 1 meninggal jika anggota keluarga dapat menunjukkan angka kematian atau surat keterangan kematian dari kepala desa atau kelurah atau nama lainnya. Angka 2 ganda jika Pantarlih menemukan pemilik dengan identitas yang sama terdaftar lebih dari 1 kali di lingkup kerja Pantarlih. Angka 3 di bawah umur jika Pantarlih menemukan pemilih yang berusia di bawah usia 17 tahun dan belum menikah berdasarkan dokumen kependudukan berupa KK. Angka 4 pindah domisili jika Pantarlih mendapatkan informasi berdasarkan KTP elektronik pemilih yang tidak lagi sesuai dengan alamat lingkup kerjanya. Angka 6 TNI jika Pantarlih mendapatkan informasi pemilih beralih status menjadi prajurit TNI dengan menunjukkan bukti kartu tanda prajurit. Angka 7 Polri jika Pantarlih mendapatkan informasi pemilih beralih status menjadi anggota Polri dengan menunjukkan bukti kartu tanda anggota Polri yang aktif. Angka 8 salah penempatan TPS jika Pantarlih mendapatkan informasi pemilih yang beralamat KTP elektronik di luar wilayah.
Kerja Pantarlih, serta Pantarlih tidak melakukan pendataan untuk kategori angka 5 pemilih tidak dikenal. D. Formulir model daftar potensial pemilih dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Belum terdaftar dalam formulir model daftar pemilih. 2. Memastikan pemilih sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dan memiliki KTP elektronik. 3. Menunjukkan salinan KTP elektronik yang bersangkutan. 4. Dalam hal pemilih yang belum terdaftar, tidak dapat ditemui secara langsung, maka Pantarlih meminta keluarga pemilih untuk menunjukkan salinan KTP elektronik pemilik yang bersangkutan. 5. Dalam hal keluarga pemilih, tidak dapat menunjukkan salinan KTP elektronik Pantarlih, dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan Pantarlih dan pemilih untuk saling bertatap muka berbicara langsung dan melihat kesesuaian wajah dengan KTP. 6. Dalam hal keluarga pemilih, tidak dapat menunjukkan salinan KTP elektronik pemilih dan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi dengan pemilih. Pantarlih meminta keluarga pemilik untuk menunjukkan kakak pemilih yang bersangkutan. 7. Dalam hal pemilih berusia di bawah 17 tahun saat hari pemungutan suara, tetapi telah menikah dan belum terdaftar dalam formulir model A, daftar pemilih Pantarlih meminta pemilih atau keluarga untuk menunjukkan bukti nikah berupa angka perkawinan atau buku nikah dan KTP elektronik atau kolom keterangan. 8. Dalam hal pemilih yang dicatat dalam daftar pemilih pada formulir model daftar potensial pemilih mampu menunjukkan KK namun tidak memiliki KTP elektronik, maka Pantarlih memberikan keterangan pemilih belum memiliki KTP elektronik. C. Formulir model A tanda bukti terdaftar dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pantarlih mengisi semua nama kepala keluarga atau penghuni rumah, alamat rumah, nomor TPS, semua nama pemilih dalam setiap KK. Pada formulir model A tanda bukti terdaftar setelah melakukan pendataan pemilih pada setiap KK. 2. Tanda bukti pendaftaran pemilih ditandatangani oleh Pantarlih dan kepala keluarga atau penghuni rumah pada tanggal di mana Pantarlih selesai melakukan coklit di rumah tersebut. 3. Pantarlih memberikan formulir model A, tanda bukti terdaftar kepada setiap kepala keluarga yang telah dilakukan coklit. Formulir model A, stiker coklit dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pantarlih mengisi jumlah seluruh anggota keluarga dan jumlah yang berhak memilih. 2. Pantarlih meminta tanda tangan kepala keluarga atau penghuni rumah pada formulir model A, stiker coklit. 3. Pantarlih menempel formular model A stiker coklit dengan izin dari kepala keluarga atau penghuni rumah. M. Laporan harian dalam buku kerja Pantarlih dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pantarlih mencatat aktivitas coklit sesuai dengan kondisi faktual yang berisi jumlah KK yang dilakukan coklit, jumlah pemilih yang dilakukan coklit berdasarkan formulir model daftar pemilih, jumlah pemilih baru yang ditambahkan ke dalam formulir model daftar potensial pemilih, jumlah stiker yang ditempelkan. 2. Pantarlih mencatat semua bentuk persoalan yang ditemukan di lapangan secara detail untuk kemudian mengkoordinasikan kepada PPS. 3. Pantarlih merekap aktivitas proses coklit setiap 10 hari sekali dan melaporkan serta meminta paraf kepada PPS. 4. Pantarlih mengisi setiap bagian dari buku kerja Pantarlih untuk dikumpulkan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPS dan PPK. F. Formulir model A, laporan hasil coklit diisi setelah berakhirnya masa coklit dilakukan yang memuat rekapitulasi kegiatan coklit dengan rincian jumlah laki-laki dan perempuan meliputi 1. Jumlah data pemilih diterima. 2. Jumlah pemilih baru. 3. Pemilih yang tidak memenuhi syarat terdiri atas angka 1 meninggal,
Angka 2 ganda. Angka 3 di bawah umur. Angka 4 pindah domisili. Angka 5 pemilih tidak dikenal, tidak dilakukan pendataan. Angka 6 pi ini, angka 7 Polri, angka 8 salah penempatan TPS. 4. Jumlah data pemilih diperbaiki. 5. Jumlah data pemilih disabilitas. 6. Jumlah stiker yang diterima dan digunakan. 7. Jumlah KK hasil coklit dan jumlah lembar bukti pemilih terdaftar yang dibagikan. 8. Jumlah pemilih yang memiliki KTP elektronik dan yang belum memiliki KTP elektronik. 9. Jumlah potensial pemilih.